Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya, harus tetap sehat. Jaga protokol kesehatan, tidak usah keluyuran kemana-mana, tetap di rumah ya. Tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, yaitu pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai bentuk baku dan operasi perpangkatan. Nah, nanti uraian materinya silahkan diperhatikan pada tayangan berikut ya. Dan nanti setelah kamu memperhatikan tayangan materi, kamu akan mengerjakan tugas. Saya akan berikan tugas untuk kamu. Silahkan dikerjakan tugas itu, dikumpulkan maksimal pukul 5 sore ya. Ingat-ingat, setelah itu saya tidak akan mengoreksi. Nah, ya, terima kasih. Pada pelajaran matematika, yang mana pada bagian ini kita akan membahas operasi pada perpangkatan dan bentuk akar. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa dapat menuliskan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Yang kedua adalah siswa dapat menyederhanakan operasi perpangkatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang apa tahu notasi ilmiah itu? Notasi ilmiah, penulisan notasi ilmiah itu adalah bisa kita tuliskan A kali 10 pangkat N, yang mana A itu adalah terletak antara 1 sampai 10, atau dengan kata lain A itu adalah merupakan bilangan satuan ya, 1 sampai dengan 10. N nya bilangan bulat. Nah, contoh, tuliskan dalam bentuk baku 3.520.000 ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk baku, maka menjadi berapa? 3,52 ya, 3,52 karena kita ambilnya satuannya. Oke. Nah, 3,52 kali 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 itu diperoleh dari angka 5 itu ngitungnya. Angka 5 ke kanan. Jadi itu ada 6 digit ya. Berarti 10 pangkat 6 positif ke kanan. Nah, kalau yang kedua 0,0000537, nah, itu bisa kita tuliskan berarti 5,37 kali 10 pangkat 5 pangkat min 5, maaf. Ngitungnya dari mana? Yaitu dari sebelah kanannya koma 0, sebelah kanannya koma itu dihitung ke kanan berapa angka itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi 7 angka. Karena komanya pindahnya ke kiri berarti pangkatnya negatif ya. Kalau ke kanan berarti positif gitu ya. Oke, sekarang nomor 3. 2,35 kali 10 pangkat 3. Apakah itu bentuk baku? Bukan ya. Kenapa? Karena 235 itu adalah lebih dari 100. Jadi syaratnya A itu harus antara 1 sampai 10. Maka 235 harus dirubah menjadi 2,35 kali 10 pangkat 2. Kali lagi 10 pangkat 3 ya soalnya, sehingga 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3 adalah 10 pangkat 5, maka hasil akhirnya adalah 2,35 kali 10 pangkat 5. Oke, sekarang yang nomor 4, 0,752 kali 10 pangkat 5, apakah itu bentuk baku? Bukan, karena 0,752 itu kurang dari 1 ya. Nah, syaratnya adalah antara 1 sampai 10, berarti harus dirubah. 0,752 harus dirubah menjadi 7,52 kali 10 pangkat min 1 ya toh? Kali lagi 10 pangkat 5. Nah, sehingga 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 5 hasilnya adalah 10 pangkat 4. Maka hasil akhirnya 7,52 kali 10 pangkat 4. Oke, tak lanjutkan lagi ya. Nah, saya teruskan. Berikutnya ini menuliskan ke dalam bentuk biasa. Kalau tadi menuliskan dalam bentuk baku, bentuk biasa ke dalam bentuk baku, sekarang bentuk baku ditulis dalam bentuk biasa. Oke, sekarang kalau ada 7,2 kali 10 pangkat 5 dituliskan dalam bentuk biasa menjadi berapa? Berarti 72, dihitungnya dari 2 itu tambahin 0 4 ya, berarti 720.000. Berarti ngitungnya dari angka 2 itu 4 digit ke kanan. Kalau enggak ya ditambah angka 000 gitu ya, sehingga menjadi 720.000. Kalau 3,25 kali 10 pangkat min 3, nah kalau itu ngitungnya ke kiri nanti. Itu dari angka 3 ke kiri 3 angka ya. Jadi 3 angka ke kiri, sehingga hasilnya adalah 0,00325 gitu ya.
Kalau nomor 3, 12.300 kali 10 pangkat min 7. Yang jelas min 7 ngitungnya dari 0 yang paling belakang itu dihitung ke kiri, 7 angka ya. Jadi 7 angka menjadi 0,001230 ya. Karena 00 di belakang angka itu tidak berfungsi, maka tidak ada gunanya, maka bisa kita hilangkan. Sehingga menjadi 0,00123. Oke. Yang keempat coba 0,0673 kali 10 pangkat 5. Ya, itu ya. Karena 10 pangkat 5 itu yang kanan itu pangkat 5, 10 pangkat 5-nya sebenarnya sudah enggak dipakai ya. Atau disamakan tidak apa-apa, tetap dipakai itu ya. Jadi 0,0673 itu kan bisa saya tuliskan 0,06730. Tujuannya apa toh? Tujuannya itu ada 10 pangkat 5, berarti ngitungnya itu 5 angka ya. 5 angka, sehingga kalau saya hitung 5 angka mulai dari sebelahnya koma, maka akan menjadi 6.730. Itu ya, pangkat 5. Oke. Kita teruskan lagi. Nanti terus ya. Nah, ini menyederhanakan operasi perkalian dan pembagian bilangan dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Coba nomor 1 contohnya ya. Berarti kalau ada 5 kali 10 pangkat 5 kali 3 kali 10 pangkat 2, cara mengalikannya 5 kali 3 dikalikan dulu yaitu 15. 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 2 hasilnya 10 pangkat 7. Nah, karena 15 kali 10 pangkat 7 itu bukan bentuk baku, maka harus dirubah 15-nya menjadi 1,5 kali 10 pangkat 1 ya. Kali lagi 10 pangkat 7. Nah, 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 7 hasilnya 10 pangkat 8. Sehingga hasil akhirnya 1,5 kali 10 pangkat 8. Oke. Nomor 2. 3,2 kali 10 pangkat min 3 kali 7 kali 10 pangkat 5. Ya, langkah pertama mana? 3,2 kali 7 yaitu 22,4. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 5 10 pangkat 2. Nah, karena 22,4 kali 10 pangkat 2 itu bukan bentuk baku, maka 22,4 harus dirubah menjadi 2,24 kali 10. Kan sama itu artinya ya. Kali 10 lagi pangkat 2. Nah, 10 kali 10 pangkat 2 hasilnya 10 pangkat 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 2,24 kali 10 pangkat 3. Nah, kalau itu sudah bentuk baku ya, karena A-nya 2,24 itu adalah terletak antara 1 sampai 10. Oke, nomor 3. Sekarang 3,6 kali 10 pangkat 15 dibagi 9 kali 10 pangkat 7 ya. Nah, sekarang kamu lihat yang pertama, 3,6 dibagi 9 bisa enggak? Enggak bisa ya. Dirubah aja biar mudah. 3,6-nya kita merubah menjadi 36 kali 10 pangkat min 1, kan sama. Nah, nanti akhirnya 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 15 hasilnya 10 pangkat 14. Sehingga bisa disederhanakan tadi menjadi 36 kali 10 pangkat 14 dibagi 9 kali 10 pangkat 7. Nah, 36 dibagi 9 hasilnya 4. 10 pangkat 14 dibagi 10 pangkat 7 hasilnya adalah 10 pangkat 7. Dan sehingga hasil akhirnya adalah 4 kali 10 pangkat 7. Kalau itu sudah bentuk baku ya toh. Oke, tak lanjutkan lagi materi berikutnya coba. Nah, ini mengingatkan ya, mengingatkan dulu pada kelas 7. Kalau saya punya 2x ditambah 3y bisa enggak? Tidak bisa ya, karena tidak sejenis, jadi tidak bisa dijumlahkan karena tidak sejenis. Kalau di sini 5x tambah 3x. Nah, kalau ini bisa karena 5x dan 3x itu adalah sejenis. Ya toh? Hasilnya yaitu 8x, ya toh? Kalau yang ini sama enggak dengan atasnya itu? Dengan 5x plus 3x. Nah, intinya itu kan sama, cuma x-nya diganti 20. Ya toh, sehingga 2 kali 20 ditambah 3 kali 20 hasilnya sama dengan 2 tambah 3 5 kali 20. Itu bisa ya. Nah, boleh karena itu sejenis ya. Nah, kalau 20-nya itu saya ganti 20 dan 100 berarti tidak bisa karena ada jenis ya. Nah, karena itu jenis maka bisa dijumlahkan. Oke, kita teruskan lagi. Sekarang kalau x-nya saya ganti 10 pangkat 5, boleh enggak menjadi seperti ini?
boleh juga karena itu sejenis. Ini mengingatkan ya, kenapa kok saya ingatkan seperti ini, karena ini akan dipakai untuk materi berikutnya ini. Ya, ini menyederhanakan operasi penjumlahan pengurahan dalam bentuk baku. Oke. Sekarang kalau tadi perkalian dan pembagian, sekarang pengurangan dan penjumlahan. Nah, sekarang kalau saya punya 8,32 kali 10 pangkat 3 dikurangi 0,5 kali 10 pangkat 4, bisa enggak? Tidak bisa. Karena di situ ada 10 pangkat 3 dan 10 pangkat 4 itu yang menyebabkan tidak sejenis. Makanya harus dirubah salah satu, ya. Bisa kamu rubah yang 10 pangkat 3, bisa dirubah 10 pangkat 4-nya, ya. Harus disamakan biar sejenis dulu. Ini kalau ini yang saya rubah adalah yang 10 pangkat 4-nya. Nah, untuk merubah 10 pangkat 4 menjadi 10 pangkat 3, ya 0,5-nya yang dirubah. Sehingga 0,5-nya saya rubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 1. Kan sama, ya toh? Sehingga 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 4 hasilnya 10 pangkat 3. Sehingga kalau sudah seperti baris kedua itu 8,32 kali 10 pangkat 3 dikurangi 5 kali 10 pangkat 3, maka bisa dikurangi karena sudah sejenis. Sehingga menjadi hasilnya adalah 3,32 kali 10 pangkat 3. Oke? Bisa dipahami anak? Ya. Nomor 2. 5,3 kali 10 pangkat 8 ditambah 12 kali 10 pangkat 6. Bisa enggak? Ya jelas tidak bisa. Ada 10 pangkat 8 dan 10 pangkat 6. Itu yang menyebabkan tidak sejenis. Maka harus dirubah. Salah satu. Bisa 10 pangkat 8, bisa 10 pangkat 6. Harus disamakan. Ya. Ini saya rubah yang 10 pangkat 8 ya. Oke. Sehingga untuk merubah 10 pangkat 8 menjadi 10 pangkat 6, 5,3-nya saya rubah menjadi 530 kali 10 pangkat min 2. Sama enggak? Sama ya. Berarti 530 kali 10 pangkat min 2 ini sama dengan 5,3. Gitu ya. Tujuannya apa? 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 8 hasilnya 10 pangkat 6. Sehingga bisa kita tuliskan pada baris kedua itu 530 kali 10 pangkat 6 ditambah 12 kali 10 pangkat 6. Nah, kalau itu bisa dijumlahkan menjadi 542 kali 10 pangkat 6. Karena belum bentuk baku, 542 dirubah lagi menjadi 5,42 kali 10 pangkat 2. Kali lagi 10 pangkat 6 hasilnya adalah 5,42 kali 10 pangkat 8. Oke, paham ya? Nah, gampang ya, pokoknya ada kemauan bisa. Oke, teruskan lagi. Sekian pembelajaran kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan lewat link yang saya kirimkan atau saya share lewat grup kelasnya ya. Terima kasih.